Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pombel seperti biasanya yang sering kita lakukan setiap minggu. Untuk hari ini yang menjadi narasumber kita Pak Ihsan Sahuri SPD, ya, dengan topik berbagi praktik baik pembelajaran berbasis proyek. Untuk tidak memperpanjang waktu, Pak Ihsan Sahuri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya? Ayo kita coba bersemangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, hari ini saya sebagai narasumber untuk berbagi praktik baik melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan komunitas belajar sekolah SD Negeri 01 Ribas Kampung. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, yuk kita berefleksi. Refleksi berdasarkan para ahli didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Itu menurut Robert Jasper. Kemudian dalam model ini saya akan mengangkat model refleksi dengan model what, so what, and now what. Apa itu what? What apa? Nah, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran berbasis proyek? Kemudian bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang pembelajarannya? Kemudian apakah perencanaan pembelajaran selama ini telah menggambarkan dari tujuan capaian pembelajaran? Nah, di sini saya minta Bapak Ibu mengisi stikernya, kemudian ditempelkan pada kertas papan mading saya ini, yaitu sesuai dengan urutannya what, so what, and no what. Untuk saat ini Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari what, apa yang Bapak Ibu pahami, kemudian bagaimana selama ini, dan apakah perencanaan pembelajaran Bapak Ibu menggambarkan tujuan capaian pembelajaran. Oke, silakan. Ini saya bagikan stikernya. Silakan Bapak Ibu isi aja semampunya, tidak perlu Bapak Ibu searching, ya, isi aja semampunya apa yang Bapak Ibu ketahui. Terus selama ini bagaimana Bapak Ibu dalam proses pembelajaran merancang proses pembelajarannya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran selama ini yang telah Bapak Ibu ajar di kelas, apakah sudah menggambarkan dari tujuan capaian pembelajaran? Jadi kan kita membuat pelajaran itu kan berdasarkan tujuan capaian pembelajaran kita. Sudah, boleh Bapak Ibu langsung tempelkan saja buat itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Ya, oke, Bu Mus, ya. Di dalam model ini menjawab PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian jawab pertanyaan kedua, bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang pembelajaran. Peserta didik membuat sebuah proyek dalam kelompok proyek tersebut dapat dipresentasikan
Kemudian pertanyaan ketiga, apakah perencanaan pembelajaran selama ini telah menggambarkan bahwa ibu ini menjawab sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada lagi pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan kegiatan untuk menghasilkan belajar siswa berpikir kritis, kreativitas dan berkolaborasi. Tapi jawaban yang lain tidak ada. Kemudian ada lagi di sini pakai pena merah dong. Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan menghasilkan produk, tetapi tidak semua materi yang apa ini? Oh, menghasilkan produk. Kemudian yang kedua dengan membuat materi yang lebih dalam dengan membimbing siswa untuk menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga jawabannya sudah. Oke. Selanjutnya adalah waktunya masuk untuk tiki-tiki bamba. Kita apa dulu? Ice breaking dulu. Bapak Ibu silakan berdiri untuk ice breaking kita. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita coba untuk melakukan ice breaking. Bapak Ibu, Project Based Learning atau PJBL, apa itu? PJBL menurut para ahli yang pertama dari Saifuddin adalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalah yang ada di lingkungan sekolah kita ini kita ambil atau dalam kehidupan sehari-hari siswa dari dunia nyatanya kita ambil masalahnya untuk dijadikan proyek. Hal ini dilakukan untuk membantu, mendorong dan membimbing peserta didik fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok dan membantu siswa untuk fokus pada perkembangan mereka. PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna. Kemudian siswa mencari solusi dari masalah tersebut secara bersama-sama. Penerapan dalam model PJBL ini ada 3, yaitu bisa melalui penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kemudian melalui pembelajaran lintas disiplin seperti STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Nah,
penerapan yang saya akan jelaskan ini adalah penerapan yang dalam satu mata pelajaran, ya, penerapan ke berbagai mata pelajaran. Jadi PJBL ini bisa kita terapkan ke semua mata pelajaran, Bapak Ibu. Ada IPA, sekolah di SD, matematika, PJOK, bahasa Indonesia, agama, seni, dan lain-lain. Semua mata pelajaran bisa. Nah, yang saya akan ambil sedikit contohnya penerapannya melalui IPAS dan matematika serta PJOK. Dan dari pembelajaran IPAS, Bapak Ibu bisa mengambil permasalahan yang ada di sekolah ataupun kehidupan nyata seperti masalah sampah di sekolah misalnya. Ya, masalah sampah yang ada di sekolah dan menemukan solusinya untuk jangka panjang. Jadi kita buat proyek bagaimana tentang masalah sampah ini bisa teratasi seperti itu. Kemudian pada pelajaran IPS-nya Bapak Ibu bisa masalah bullying. Di sekolah kita masih selalu ada yang namanya bullying ya Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana cara menemukan cara atau untuk mencegahnya ya? Misalnya membuat kampanye anti bullying, kemudian membuat video dan poster dan lain-lainnya. Kemudian dalam mata pelajaran matematika, pada materi matematika, Bapak Ibu bisa menugaskan siswa membuat denah atau miniatur sekolah atau miniatur lapangan sepak bola ataupun apa dengan materi skala ataupun bangun ruang. Entah dia buat denah sekolah ataupun denah kelasnya gitu, dengan melibatkan materi skala dan bangun ruang. Kemudian dalam mata pelajaran PJOK yang saya ampu Bapak Ibu, pada materi ini saya telah menerapkan model pendidikan gerak. Jadi di dalam PJOK ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, dan ada model pendidikan sport education atau SEM, sport education model. Nah, kalau yang model pendidikan gerak ini telah saya lakukan. Contohnya apa? Setiap sebelum masuk pelajaran, saya biasanya melakukan aktivitas pendidikan gerak. Ya, pokoknya anak itu sebelum belajar harus bergerak dulu. Contoh seperti kita lakukan tadi, sebelum kita masuk pelajaran sini, kita bergerak dulu dengan ice breaking, tepuk tangan, bernyanyi, bergerak pokoknya semuanya. Nah, itu maksudnya pendidikan gerak. Kemudian model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran ini telah kita lakukan juga setiap minggunya dengan melakukan senam kebugaran, jalan santai, ya. Itu adalah model pendidikan kebugaran dalam pembelajaran PJOK. Nah, penerapan model pendidikan gerak ini bisa juga kita terapkan di kelas-kelas ataupun dengan ibu-ibu wali kelas lainnya, ya. Seperti tadi saya sampaikan, sebelum melakukan pembelajaran, anak-anak kita siapkan dulu dengan bergerak dulu sebelum dia harus belajar, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada model pendidikan SEM ataupun Sport Education Model. Nah, yang ini adalah pembelajaran yang akan saya buat rencananya untuk kita lakukan di sekolah kita bersama rekan-rekan KBS, komunitas belajar sekolah. Lanjut, tujuan dan manfaat PJBL. Apa tujuan dan manfaatnya? Pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa, karena siswa terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang kedua, dapat melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa ketika berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan bernalar kritis dan kreativitas siswa. Yang keempat, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga guru dan peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran. Jadi inilah tujuan dan manfaatnya PJBL. Sebenarnya banyak lagi Bapak Ibu ya. Ini yang saya simpulkan sedikit. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah penerapannya ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, kita membuat pertanyaan penting atau seperti pertanyaan pemantik. Bapak Ibu dapat memperkenalkan topik dengan menunjukkan video. Jadi kalau misalnya kita
Untuk memulainya kita kenalkan dulu videonya, apa masalahnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan penting tentang topik yang dipelajari dan dikaitkan dengan permasalahan di dunia nyata. Contohnya tadi, mengapa banyak sampah di sekitar sekolah kita, mengapa sampah yang berserakan berbahaya, kemudian bagaimana agar tidak adanya lagi sampah di sekitar kita. Itu menjadi proyek kita yang akan datang ke depannya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek, menentukan kelompok dan tugas siswa, menyusun rangkaian kegiatan, menentukan alat dan bahannya. Yang ketiga, menyusun jadwal. Siswa membuat lini masa dari perencanaan sampai ke pelaporan contohnya, pengumpulan data dan diskusi, persiapan sebelum proyek, pelaksanaan proyek, presentasi sampai evaluasi di akhir proyek. Lanjut yang keempat, monitoring. Jadi guru nanti berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi setiap kegiatan. Jadi kita tuh hanya sebagai fasilitator, ya. Kemudian guru dapat membantu siswa dalam menyelesaikan kendala yang dialami. Kemudian yang kelima adalah penilaian. Pertama, mengevaluasi kemajuan siswa, memberikan umpan balik terhadap tingkat permasalahan siswa, mengulur ketercapaian tujuan pembelajaran dan membantu dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang keenam adalah evaluasi dan literasi, memperbaiki proses pembelajaran berikutnya agar belajar lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, itulah. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya so what? Tadi kita merefleksikan diri kita dengan model what, so what, and now what. Tadi kita sudah melakukan what. Sekarang ini kita merefleksikan diri dengan so what. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi pada materi hari ini? Oke Bapak Ibu, silakan diberi jawabannya kembali melalui stikernya. Soal. Anaknya masih ada satu lagi Bapak Ibu. Ini Ibu Yulia jangan ini. Oh lama. Oke. Ada satu dari Ibu Yulia, kan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran ini? Kata Bu Yulia, yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah saya menjadi memahami tentang proses pembelajaran menggunakan metode PJBL ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi pada hari ini? Saya harus membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan masalah yang ada sehingga siswa mampu menjadi pemimpin belajar. Iya, mantap, luar biasa Bu Yulia nih. Kemudian ini dari Bu Wanti ya. Kemudian pertama setelah pembelajaran ini saya mulai paham apa itu PJBL ya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan melakukan revisi dalam pembelajaran yang luar biasa sekali. Jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ini. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ditempel ke Bapak Ibu. Masih berpikir. Oke, selanjutnya ini masih ada satu lagi ya Bapak Ibu, yaitu no one. Sekarang apa Bapak Ibu? Ya, apa langkah selanjutnya yang Bapak Ibu ambil setelah pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Di program saya tadi SEM, Sport Education Model, ya kan? Saya akan merencanakan program olahraga tradisional di sekolah, ya, festival olahraga tradisional. Jadi setiap kelasnya nanti mewakili melakukan olahraga tradisional, memilih salah satu
ya, olahraga tradisional yang akan diangkat oleh satu kelas. Jadi setiap kelas itu mewakili dari berbagai macam olahraga tradisional. Kemudian kita buat pertandingan. Jadi siswanya nanti bisa sebagai wasit dia ataupun dia sebagai pelatih, menjadi menjadi wali kota dia, menjadi pembawa acara seperti itu. Nah, sekarang itu apa langkah selanjutnya yang Bapak Ibu ambil setelah pembelajaran ini? Apakah Ibu akan melanjutkan kegiatannya, ataukah Ibu akan melanjutkan pembelajaran ini, mencoba belajar, ataupun apa gitu? Oke, silakan Bapak Ibu. Karena tadi saya kasih 2 ya Bapak Ibu. Silakan di satu lagi dibuat di nomor dan kemudian ditempelkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya Bapak Ibu ambil setelah pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Kata Bu Aisyah, langkah selanjutnya adalah saya harus memetakan kebutuhan belajar siswa di kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas sehingga siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Ya, terima kasih, luar biasa Bapak Ibu ya. Menyampaikan ilmu tentang PJBL yang lebih mendalam, bagaimana tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian dengan cara memahami makna yang lebih dalam dan membuat perencanaan yang matang. Kemudian membuat perencanaan untuk berikutnya lebih matang. Oke, luar biasa. Coba tangan untuk ibu-ibu kita. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya masih ada lagi, yaitu terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang pembelajaran PJBL ini Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kita kepada narasumber kita Pak Ihsan Sahuri telah memaparkan tentang berbagai praktik baik pembelajaran berbasis proyek. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ujung kegiatan kita ucapkan terima kasih lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.